Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Krisna Pratama dengan NIM 200321100066 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan untuk memenuhi tugas mata kuliah MKB 1 pada UAS semester ganjil. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian dari faktor yang menyebabkan seseorang meminum anggur Portugis Vinho-Verde dari segi kualitas. Sebelumnya kita pun harus mengerti untuk pengertian analisis diskriminan sendiri. Analisis diskriminan yaitu analisis multivariabel yang dapat diterapkan atau digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel respon yang bersifat dengan satu atau lebih variabel prediktor yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya terdapat asumsi yang terdapat pada analisis diskriminan, yaitu multivariate normality yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang berlaku dalam pengujian ini yaitu H0 sama dengan signifikansi kurang lebih dari 0,05, maka variabel independen berdistribusi normal. Selanjutnya H1 sama dengan signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel independen tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, yang mana dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. 0,200 dapat diambil dari asim-sig yang berada pada bawah sendiri, yaitu titik 0,200. Nah, untuk N sendiri yaitu jumlah responden atau jumlah data yang saya inputkan ke SPSS sendiri. Terdapat juga para normal parameter yaitu mean, standar deviasi, dan most extreme difference, absolute positif dan negatifnya. Selanjutnya homogenitas varian yang menggunakan uji ANOVA. Pada uji ANOVA ini H0 sama dengan signifikansi lebih dari 0,05, maka varian antara dua kelompok data identik atau homogen. H1 sama dengan signifikansi kurang dari 0,05, maka varian antara dua kelompok tersebut data dinyatakan tidak homogen. Berdasarkan tabel uji ANOVA signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan dari uji ANOVA ini varian antar kelompok tersebut tidak identik atau homogen karena sig menunjukkan 0,00 tadi. Ini adalah uji ANOVA untuk alkohol. Keadaan ini tidak sesuai dengan asumsi diskriminan yang mensyaratkan varian dan kovarian matriks dari variabel adalah identik atau homogen antar kelompok. Akan tetapi analisis diskriminan dapat robust atau tetap dapat dilanjutkan walaupun asumsi homogenitas varian atau kovarian tidak dapat terpenuhi dengan syarat data tidak mempunyai outlier. Nah, selanjutnya adalah uji multikolinearitas, yaitu yang mana uji ketiga yang harus terpenuhi dalam analisis diskriminan adalah tidak adanya korelasi antar variabel independen, yaitu log multicolinearity among independent variable. Jika nilai value inflation factor VF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas atau sebaliknya. Nah, selain itu pada nilai tolerance, jika nilai yang diperoleh lebih
besar daripada 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, pada tabel ini terdapat 3 variabel, yaitu alkohol, asam malat, dan as. Nah, mereka memiliki nilai toleransi yang berbeda-beda, yang mana nilai ini tidak lebih besar daripada 0,10. Nah, ini nilai paling besarnya yaitu 0,922 dan diikuti 0,7 dan 0,6. Nah, untuk pada nilai VIF ini terdapat nilai yang kurang dari 10. Maka nilai pada VIF ini dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas karena nilainya hanya 1,08, 1,3, dan 1,4 adalah nilai yang paling besar. Nah, untuk nilai toleransi ini tidak lebih besar dari 0,10, maka nilai-nilai ini memiliki arti tidak terjadi multikolinearitas juga. Dari hasil tabel ini terdapat variabel alkohol, asam malat, dan as memiliki penyelesaian nilai toleransi yaitu tidak lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, yang memiliki arti terjadi multikolinearitas antar variabel independen dan asumsinya terpenuhi. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu ada hipotesis. Berikut yang dapat saya ambil beberapa hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, kualitas wine dinilai dari alkohol, asam malat, dan as, yang mana mampu membedakan kualitas wine yang baik dan mana yang kurang baik atau buruk. Hipotesis yang kedua, variabel as X3 yang paling dominan daripada variabel yang lain dalam membedakan kualitas wine atau anggur Portugis Vinho Verde. Selanjutnya adalah interpretasi SPSS. Nah, di sini terdapat data sekunder, yang mana data ini sudah saya inputkan ke dalam SPSS untuk langkah-langkah diskriminannya. Oke, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah analisis diskriminan menggunakan SPSS. Nah, pada kali ini sudah terbuka SPSS dengan data yang sudah saya inputkan ke dalam SPSS-nya. Nah, di sini terdapat tabel Y sebagai tabel variabel dependen dan X1 sampai X3 di sini berperan sebagai variabel independen. Nah, ini adalah untuk kode-kode saja, dan untuk nama-nama variabelnya yaitu ini kualitas wine, alkohol, asam malat, dan as. Nah, selanjutnya untuk cara analisis diskriminannya adalah yang pertama kita klik analyze, lalu kita ke classify dan pilih yang diskriminan. Nah, untuk kualitas wine kita masukkan ke booking variable. Nah, untuk alkohol, asam malat, dan as kita masukkan ke tabel independen. Nah, kita klik di sini dan kita klik define range, dan minimumnya kita isi angka 1, maksimum kita isi angka 2, lalu kita klik continue, lalu kita klik statistik. Nah, di sini terdapat tabel deskriptif, kita centang yang means, univariate ANOVAs, lalu untuk function koefisien kita klik unstandard decide, lalu kita klik continue, lalu kita ke classify. Nah, untuk classify ini kita klik yang all group equal, pada tabel display kita centang yang case wise result, summary table, dan kita klik centang yang replace missing values with mean, lalu kita klik continue, lalu yang ini kita klik use stepwise method. Nah, untuk metode kita hanya seperti ini saja, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK.
Nah, di sini adalah printout output dari analisis diskriminan. Selanjutnya terdapat case processing summary. Nah, di sini terdapat ada tabel hasil langkah-langkah SPSS tadi. Nah, untuk N sendiri di sini adalah 30 dan untuk persennya adalah 100. Nah, 30 ini adalah jumlah responden yang sudah saya inputkan ke dalam SPSS tadi dan data sekunder tadi, yang mana hanya 30 orang saja. Nah, di sini juga terdapat excluded missing out of range group code dengan nilai 00, at least one missing discrimination 00, good missing or out of the range group codes mendapat nilai 00 juga, dan totalnya 00. Nah, pada analisis pengolahan data ditunjukkan dengan nilai sebesar 30 dalam persen 100, yang artinya tidak terdapat data yang missing, atau dengan kata lain data tersebut sudah lengkap dan tidak ada yang cacat. Selanjutnya yaitu grup statistik. Di sini terdapat tabel yang mana kualitas WAN ada pada satu kualitas WAN yang pertama dan kualitas WAN yang kedua. Di sini terdapat juga variabelnya alkohol, asam malat, dan as. Nah, dari hasil grup statistik ini menunjukkan data deskriptif dari variabel-variabel baik untuk kelompok 1 baik, kelompok 2 tidak atau total. Nah, di sini dapat kita lihat pada rata-rata nilai alkohol pada kualitas WAN nomor 1 memiliki nilai paling besar, yaitu 14,0427. Pada kualitas WAN kedua terdapat nilai alkohol juga yang sangat besar juga, yaitu 12,4984, dan totalnya alkohol mendapatkan nilai yang cukup besar dari rata-rata ini, yaitu 13,2727. Nah, selanjutnya yaitu test equality of group means. Pada tabel ini terdapat 3 variabel, yang mana C4H605 ini asam malat. Nah, di sini juga terdapat signifikan, yaitu 0,00, 0,162, 0,009. Pada tes equality of group means ini menunjukkan uji beda dua rata-rata yang masing-masing variabel, di mana dari ketiga variabel yang digunakan ini seluruhnya terbukti berbeda secara signifikan karena sig F kurang dari 0,05, yang menunjukkan HO ditolak dan HA diterima dengan hipotesis yang diajukan. H0 banding U1 sama dengan U2, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara mendapat atau tidak. HA banding U1 tidak sama dengan U2, yang artinya ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara mendapat dan tidak. Selanjutnya yaitu variabel not in the analysis. Nah, di sini terdapat tabel yang mana terdapat langkah 0, langkah 1, dan 2. Nah, pada langkah 0 atau tahap 0, alkohol mempunyai faktor paling penting yang menyebabkan seseorang meminum atau memilih variabel tersebut. Nilai F-nya sendiri yang paling tinggi yaitu 68,086. Nah, untuk step yang kedua ini nilai dari AS adalah yang paling besar, yaitu 9,224. Dan pada tahap kedua, yaitu yang terakhir, sudah tidak ada variabel yang memiliki nilai F lebih dari 3,84, sehingga sudah tidak ada variabel yang paling menentukan seseorang meminum atau tidak
meminum atau memilih alkohol tersebut, wine. Nah, selanjutnya yaitu canonical discriminant function coefficient dan function at group centroid. Nah, pada canonical discriminant ini fungsinya function coefficient. Nah, di sini pada tabel ini terdapat variabel alkohol dan gas yang mana memiliki nilai yang berbeda. Model diskriminan yang dihasilkan dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan 0 sama dengan min 31,005 ditambah 1,978 alkohol dan ditambah 2,08 gas. Nah, di sini untuk ininya penilaiannya bisa sesuai terserah kalian. Nah, ini yang saya gunakan dan kalian bisa bebas untuk meletakkan angka-angkanya. Nah, untuk function at group centroid sendiri ini berguna untuk mengidentifikasi seseorang masuk ke dalam kelompok meminum atau tidak. Nah, seseorang dinyatakan meminum apabila Z-score-nya itu mendapat nilai minimal 1,834 dan tidak meminum atau memilih Z-score-nya memiliki nilai maksimal sebesar min 1,834. Pada slide ini ditampilkan yaitu case-wise statistik. Nah, ini untuk tabel-tabelnya. Nah, tabel case-wise statistik ini berguna untuk mengidentifikasi data aktual dengan presisi dalam model diskriminannya. Nah, selanjutnya yaitu classification result atau kesimpulan. Nah, pada tabel ini kesimpulan akhir yang dapat menentukan seberapa besar model diskriminan yang dapat dihasilkan atau yang mampu memprediksi kondisi aktualnya. Nah, pada tabel ini kondisi aktualnya yaitu sebesar 90% yang merupakan kasus asli terhadap pengklasifikasian yang telah dikelompokkan. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon untuk pemberitahuannya di kolom komentar untuk pembenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.